Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Saiful Ramadan, Nabila Rashika Putri, Moza Mutiara Azahra, Muhammad Febriansyah, dan Irza Ahlis Aulia Syaputra akan memaparkan materi mengenai sejarah kitab undang-undang hukum pidana. Selamat menyaksikan. Sebelum adanya peradaban, kerajaan-kerajaan maupun negara-negara yang terbentuk, pada saat manusia masih nomaden, timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mengadili seseorang yang dianggap melakukan tindak kejahatan. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, Thomas Hobbes mengatakan bahwa terdapat sebuah kondisi di mana manusia belum dapat berkelompok secara teratur. Kondisi tersebut dinamakan sebagai the natural condition of mankind atau state of nature. Dalam kondisi tersebut, setiap orang menjadi serigala bagi sesamanya. Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut adalah terdapat kekacauan yang total. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempelajari sebuah konsep, yaitu sistem organisasi di mana manusia harus dapat hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum pidana di Indonesia itu masih menganut hukum pidana yang berasal dari Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuan hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berjaya. Pada saat itu, hukum pidana dikenal dengan istilah pidana adat yang pada umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal, serta hanya berlaku pada satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Dalam pidana adat, tidak mengenal adanya perbedaan antara hukum pidana maupun hukum perdata. Pemisahan secara tegas antara hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat bersumber dari sistem hukum Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Di abad 16-17 muncullah sebuah era baru di mana ada raja-raja yang mengklaim dirinya berkuasa untuk kemaslahatan orang banyak atau yang dikenal dengan era the rise of the monarchy struktur. Pada masa itu, raja dianggap sebagai keturunan Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan apapun dalam melindungi kedaulatannya. Seperti halnya raja-raja di Nusantara, mereka memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan dan menghukum orang jahat. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan Rijslof van Coens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1956, raja akan memberikan titahnya untuk menghukum orang. Pada masa ini, hukum sepenuhnya ada di tangan raja. Terdapat beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain Jiwasana atau Purwadigama pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa, Kitab Gajah Mada pada pertengahan abad ke-14 yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit. Gajah Mada, kitab simbol cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Sanuhun Seding di Palembang. Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung yang digunakan pada awal abad 16. Kitab Lontara Ade yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19, Patik Dohot Uhum Nihalak Batak di Tanah Batak, dan Awit-Awit di Bali. Kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara. Dengan berkembangnya peradaban, banyak orang berpikir bahwa kekuasaan raja yang begitu besar dalam menentukan hukum merupakan kesewenang-wenangan. Puncaknya muncul sebuah era yang dinamakan Age of Reason pada abad ke-18. Age of Reason adalah sebuah gerakan intelektual yang fokus kepada kebebasan individu dan sains. Salah satu produk yang sangat simbolik adalah revolusi Prancis dengan hancurnya penjara Bastille. Revolusi tersebut melahirkan the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Deklarasi tersebut dibuat untuk pertama kalinya melindungi dan menjaga hak asasi manusia, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa ditahan, ditangkap, dan dipenjarakan kecuali sesuai dengan aturan hukum yang diciptakan oleh masyarakat, bukan raja. Clausewitz mengangkat Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan jajahan Belanda di Hindia Belanda. Daendels kemudian membuat propaganda yang akan membuat suatu hukum acara pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun pelaksanaannya malah sebaliknya, sebagai bertindak sewenang-wenangnya sebagai raja dan mencampuri urusan pengadilan. Hukum yang pertama kali digunakan oleh VOC pada pusat-pusat dagangan mereka di Nusantara ialah hukum yang dijalankan di atas kapal VOC, yaitu terdiri dari dua bagian. Pertama, hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Dalam pengembangannya, VOC mendapatkan Octroi Staten General, sehingga bertindak sebagai suatu badan pemerintah yang memiliki hak istimewa untuk memonopoli pelayaran, perdagangan, pengumuman perang, model perdamaian dengan raja kerja di Nusantara, dan mencetak uang. Gubernur Jenderal Van Diemen kemudian memerintahkan John Matsuyker untuk menyusun dan membuka plakat-plakat tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah Statuten van Batavia.
Dengan demikian, pada masa VOC telah berlaku 3. 1. Hukum statuta termuat dalam Statuta Batavia. Kedua, hukum Belanda yang kuno. Ketiga, asas-asas hukum Romawi. B. Masa Wesleyan Rangering tahun 1814 hingga 1855. Pada masa ini, Rangering dimulai saat peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris pada kerajaan Belanda yang berdasarkan Konvensi London. Konvensi ini mengharuskan kerajaan Inggris untuk mengembalikan bekas koloni Belanda yang akan kekuasaannya. Pemerintahan Belanda kemudian menunjuk 3 orang komisaris jenderal yang terdiri dari Elout, Buskes, dan Van der Kapellen. Para komisaris jenderal tetap melakukan peraturan-peraturan yang ada pada masa Inggris dan tidak merubah peraturannya karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Pada masa ini, tidak ada ketentuan baru di bidang hukum pidana. Lalu, masa Reglement tahun 1855 hingga 1926. Perubahan Undang-Undang Dasar di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan tersebut membuat kekuasaan Raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya pembuatan undang-undang. Sehingga peraturan yang ditetapkan tidak hanya koninklijk besulit saja, tetapi juga harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh Raja dan Parlemen untuk mengatur daerah jajahannya ialah Reglement atau RR yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan diundangkan dengan Statut Nomor 2 tahun 1855. Pada masa RR inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana. Lalu, masa Indis Strangeling tahun 1926 hingga 1942. Indis Strangling atau IS merupakan perubahan dari Reglement atau RR yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Dengan diundangkannya Statblad nomor 415 tahun 1925, perubahan Groundwet khususnya mengenai pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku semakin mempertegas pemberlakuan hukum pidana yang sesuai dengan asas konkordansi. Ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur dalam pasal 131 Jo pasal 163 AIS. Pada tahun 1942, Jepang menyatakan bahwa segala peraturan pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tentara. Namun pada faktanya, pengadilan yang dibentuk Jepang hanya untuk melancarkan kepentingan politik Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Banyak masyarakat yang ditangkap tanpa alasan bahkan dibunuh karena dianggap musuh bagi Jepang. Masa kedudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 yang berisi mengatur antara lain perihal badan-badan pemerintahan, hukum, dan pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemberlakuan hukum pidana, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa, Gun Seirei nomor 25 tahun 1944 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan Gun Seirei nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, dibentuk pula tata peradilan di daerah yang sudah dikuasai Indonesia. Beberapa bagian masih diduduki oleh Belanda, sehingga susunan pengadilan masih berbeda-beda. Pada tanggal 19 Agustus 1945, bersama dengan disahkannya Undang-Undang Dasar yang kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, dibentuklah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Namun tata peradilan di Indonesia terus berubah-ubah karena adanya gejolak politik secara global, termasuk agresi militer Belanda. Untuk membentuk suatu sistem hukum yang bersifat nasional, tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, untuk mengisi kekuasaan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kelonggaran melalui ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum pada perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau WVS yang kemudian dikenal dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan KUHP di seluruh Indonesia atau nasional baru diadakan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundang-undangkannya UU Nomor 7 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia